Jadi kita berada di Rawa Biru, tapi karena cuaca kemarau, keadaan rawanya itu tidak ada air, namun ini kelihatan kering ya, tapi di bawahnya basah. Karena memang ini sebuah rawa yang terbentuk karena beberapa cekungan lembah ya. Kan bisa kita lihat di sana itu perbukitan batu. Jadi bekas dari gunung api purba. Nah ini beberapa cekungan yang terbentuk karena bendungan di sebelah kanan. Nah kemungkinan dulu pasir ini nggak setinggi ini karena semakin ada naik ya, jadi lama-kelamaan numpuk, jadi kejebak ini. Terus Rawa Biru itu berasal dari bahasa Jawa, rawa yang artinya rawa, terus biru itu diambil dari warna airnya yang sebenarnya air laut yang kejebak di rawa ini warnanya kebiru-biruan. Jadi kayak semacam hijau kebiru-biruan, nah namanya di masyarakat sekitar memberi nama Rawa Biru seperti itu. Ya, jadi di sini di Rawa Biru ini mumpung lokasinya situasinya sedang surut ya, kita bisa melihat endapan dari lempung yang masih belum kompak. Ini kalau saya injak ini masih goyang-goyang ya. Nah, ini merupakan analog atau contoh dari proses pembentukan batuan sedimen tua yang ada di Kendeng Lembu maupun di Plesteran. Jadi situasinya sama gitu ya. Kalau kita melihat Rawa Biru ini seperti kita melihat Kendeng Lembu jutaan tahun yang lalu atau Plesteran jutaan tahun yang lalu. Jadi berupa lembah-lembah yang terisi oleh danau ataupun rawa yang kemudian di situ karena perairannya tenang ya, kalau kita lihat danau dan rawa itu terendapkan batuan-batuan sedimen yang ukuran butirnya sangat halus sekali. Ini kalau diamati ini lempung semua isinya. Nah kemudian yang menarik di sini kita bisa mengamati struktur rekah-rekah ya di sini ya, kurang lebih segi 6 segi 5 gitu ya. Itu merupakan mud crack, struktur mud crack atau rekahan-rekahan dari lempung. Kenapa? Karena lempung itu banyak mengandung mineral lempung yang dia banyak air. Ketika dia bereaksi dengan cuaca yang sangat terik, dia akan lepas gitu ya, melepaskan tekanan sehingga dia menghasilkan rekahan-rekahan mirip dengan yang terjadi di kekar kolom. Tapi kekar kolom itu di batuan beku, kalau ini kita ada di lempung sedimen yang masih belum kompak. Nah ini nanti jutaan tahun ke depan di Rawa Biru ini juga akan terbentuk batuan sedimen seperti yang kita temukan di Plesteran maupun di Kendeng Lembu. Sehingga ini tempat yang menarik sebenarnya untuk kemudian kita belajar tentang pembentukan batuan sedimen. Nah, apabila teman-teman tertarik tentang perubahan iklim, lokasi-lokasi seperti ini juga menarik ini. Ketika kita bisa ambil sampel sedimennya dari bagian permukaan sampai ke bagian paling dalam gitu ya, kita bisa melihat nanti rekaman-rekaman dari jasa-jasa teknik, dari rumput-rumput yang kemudian terawetkan, ikan-ikan yang terawetkan untuk melihat kondisi iklim pada waktu itu. Ini kan sekarang kita amati ya, di atasnya ada rumput-rumput nih. Nah, nanti ketika ini terisi air lagi, rumput-rumput ini akan masuk ke dalam endapan danau yang selanjutnya gitu ya, akan terhubung. Nanti ada lagi dan seterusnya. Nah, setiap layer itu akan menceritakan kondisi iklim pada waktu itu gitu ya. Sehingga sekarang misalkan lagi kemarau ya, rumput-rumput yang ini nanti ketika dia masuk ke sedimen, dia akan memberikan informasi bahwa di tahun 2023 pernah terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Kira-kira begitu. Ya, jadi yang menarik di sini, kalau kita kemarin ke Mulyasari kan Gunung Berahi Purbanya itu ya jadi satu gitu ya. Tapi kalau di sini ada jeda ya. Di barat ada Gunung Pulau Merah di sana dan kawan-kawan. Terus hilang pantai yang cukup luas sampai ke sini. Muncul lagi di situ kan di Gerajakan ya. Jadi antara kawasan Tumang Pitu ataupun Pulau Merah dengan Gerajakan itu ada space yang cukup luas. Tidak ada gunung, tidak ada perbukitan, hanya ada flat pantai gitu ya. Nah di situ ada apa secara geologi yang akan kita coba cari hari ini? Apakah Gunung Purba di Gerajakan berbeda dengan Gunung Purba di Pulau Merah, ataupun mungkin ada sesuatu seperti struktur geologi ataupun yang lainnya? Ini yang coba akan kita cari hari ini. Jadi selain kita melihat penampakan perbukitan Gunung Api Purba,
Nah, kita bisa lihat di bawah ini merupakan pasir yang dihasilkan oleh letusan-letusan gunung api purba. Ini merupakan pasir besi. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana kalau terkena sinar matahari dia berkilau seperti kaca. Nah, ini kandungan-kandungan kaca ini yang nanti partikel-partikel besinya terdapat di pasir ini. Kita lihat bisa menempel ketika ada magnet ya. Ini jamnya di dalamnya ada magnet. Oke, sekarang kita berada di kawasan Rowo Gatel ya. Ini di pantai di balik perbukitan Gerajakan. Kita sekarang mendekat ke sana. Apabila kita amati, itu ada batuan berwarna keputihan ya, warnanya putih. Itu adalah batuan piroklastik yang sepertinya mirip dengan yang yang dijumpai di Gerajakan. Nanti akan kita cek lebih detailnya ke sana. Kemudian apabila kita amati, di situ masih terdapat ekosistem tanaman-tanaman yang sangat unik. Ada tanaman-tanaman sejenis palem-paleman ya, yang juga menarik. Kemudian ini bagian ujung dari perbukitan ini menonjol, yang di atasnya sepertinya adalah batu gamping, yang menunjukkan bahwa batu gamping itu tumbuh di atas endapan Gunung Purba. Seperti itu. Ini pantai yang cukup menarik, sangat luas sekali, sangat bersih sekali. Dan nanti kita akan lihat di sana batuannya seperti apa. Ya, jadi teman-teman, kita sekarang berada di mana, di kaki Bukit Dogong namanya. Kaki Bukit Dogong, sekitaran di selatan Banyuwangi, ujung selatan Banyuwangi. Jadi kita lihat ini merupakan ornamen ya, batuan sedimen atau endapan gunung api pada masa purba. Merupakan letusan-letusan gunung api purba. Kemungkinan dalam Bukit Dogong itu sendiri. Terus terjadi sebuah sedimentasi. Bisa kita lihat di sini ada ini merupakan sedimennya dan pecahan-pecahan lava. Jadi kita lihat ini pecahan-pecahan lava. Nah, ada beberapa batuan vesikuler juga, merupakan vesikuler itu batuan yang terdapat ketika ada gelembung-gelembungnya. Jadi ada beberapa batuannya macam-macam. Jadi nanti kita akan menyusuri bagaimana terdapat batuan apa saja yang di Bukit Dogong. Ada kemungkinan di atas ada kars, segerombolan kars. Nanti kita akan coba lagi, kita mencari informasi dulu apakah mungkin kita bisa sampai ke atas.